Kisah Hajar Aswad, batu dari surga yang pernah hilang dan dihancurkan, berikut kisah sejarahnya. Batu Hajar Aswad adalah batu yang sangat legendaris dan kisah sejarah umat Islam. Semua orang yang pergi haji dan umrah akan selalu merindukan untuk mencium batu Hajar Aswad tersebut, setiap musim haji tiba. Jutaan umat muslim setiap hari rela berdesak-desakan hanya sekadar untuk mencium batu Hajar Aswad. Untuk bisa menciumnya butuh perjuangan keras. Umat muslim saat musim haji dan umrah selalu menginginkan untuk mencium batu Hajar Aswad di sela-sela tawaf di Ka'bah. Ribuan orang datang silih berganti entah pagi, siang atau malam untuk berusaha mencium batu tersebut. Batu Hajar Aswad selalu dijaga oleh askar dari kerajaan Arab Saudi selama 24 jam. Batu Hajar Aswad kini terletak di salah satu sudut Ka'bah. Dalam sejarah batu Hajar Aswad pernah mengalami sejumlah peristiwa. Batu yang diyakini berasal dari surga ini pernah hilang dan pecah. Batu ini pertama kali ditemukan oleh Nabi Ismail alaihissalam, kemudian diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu, batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Berdasarkan data dari Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan Kerajaan Arab Saudi menyatakan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali meletakkan batu Hajar Aswad di Mekah. Ketika Bani Bakar bin Abdi Manaf bin Kinanah bin Gaishan bin Haza'ah mengusir keturunan Jurhum dari wilayah Mekah. Amr bin Harits bin Madad al-Jurhumi membawa serta 2 patung emas kepala rusa dan Hajar Aswad dan dipendam di sumur Zam-Zam, kemudian mereka berangkat menuju Yaman. Namun saat menyembunyikan batu Hajar Aswad di dalam sumur Zam-Zam tidak bertahan lama karena seorang wanita dari Bani Haza'ah memberitahukan kepada kaumnya. Ia mengatakan melihat orang Jurhum memendam Hajar Aswad di sumur Zam-Zam. Setelah menemukan kembali batu Hajar Aswad, kemudian letakkan kembali ke tempatnya. Setelah itu juga terjadi upaya perampokan dan perampasan di sekitar Mekah hingga Ka'bah juga mengalami kerusakan oleh berbagai kabilah. Konflik antar kabilah di sekitar Mekah sering terjadi. Banyak kabilah Quraisy yang berselisih paham soal orang yang harus meletakkan batu Hajar Aswad ini ke tempatnya. Mereka sepakat, orang yang harus meletakkannya adalah orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali datang. Rasulullah SAW kemudian menggelar sebuah kain persegi 4, dan para pemimpin kabilah diminta untuk memegang setiap sudut kain tersebut. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Sekitar 180-an Hijriah. Pada masa Abdullah bin Zubair memasang lingkaran pita perak di sekeliling Hajar Aswad. Pemasangan pita perak itu dilakukan agar Hajar Aswad tetap utuh dan tidak mudah pecah. Pemasangan pita perak berikutnya dilakukan pada 189H, ketika Sultan Harun ar-Rasyid berkuasa. Setelah itu tahun berganti tahun, upaya paksa untuk merusak dan memindahkan batu Hajar Aswad terus terjadi, namun upaya itu selalu gagal. Batu Hajar Aswad juga pernah berpindah tempat. Batu Hajar Aswad dikembalikan ke tempatnya pada 10 Zulhijjah 339H. Setelah 22 tahun Ka'bah kosong dari Hajar Aswad. Terakhir kali kasus Hajar Aswad dirusak oleh seorang dari Afghanistan dengan cara dicongkel. Namun ketahuan oleh penjaga masjid dan kemudian menangkapnya, dia pun dihukum mati. Untuk menjaga dan mengekalkan keutuhannya, Hajar Aswad sering dililit dan dilingkari dengan lingkaran pita perak sebagai pelindungnya yang kuat menahan. Kini Hajar Aswad terus dijaga agar tidak ada satupun orang yang merus atau mencurinya. Berbagai kamera CCTV telah dipasang di semua sudut Masjidil Haram. Batu Hajar Aswad juga terus dijaga selama 24 jam. Jemaah masih bisa menciumnya secara berganti batu yang dipercaya dari surga itu meski hanya beberapa detik.